Ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu. Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak. Kemelekatan itu mengganggu persepsi kita, itulah tema yang seringkali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, "Gimana keadaan anak perempuan ibu?" "Oh putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat, yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur, dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana?" "Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan. Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur, dia yang menyediakan makan, dia tidak mau bangun dari tempat tidur." Kalau cerita ini dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai. Itu yang disebut kemelekatan. Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini, anak perempuannya meskipun males-malesan, dia ceritakan hebatnya suaminya, begitu sayangnya suaminya. Hebat anakku nyari suami begitu. Tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya, sebaliknya. Istri kayak gimana itu begitu. Padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan. Itu efeknya kemelekatan. Pandangan kita jadi tidak objektif. Ya kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin, tapi tidak perlu saya detailkan. Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita. Seolah-olah benar, cuma cara membunyikannya saja. Baik, saya lanjutkan. Kedua, lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna, kata Anthony de Mello, menghilangkan rasa takut. Di mana ada cinta, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak padamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri. Aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, "Loh Pak, kan saya takut ditinggal Pak." Rumusnya tadi. Rumus tadi itu ya, kalau itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi pertumbuhanmu, kamu menjauh meninggalkanku, saya siap. Karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Maka nanti di buku ada pertanyaan, apa itu cinta? Kata sang guru, cinta itu tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru. Banyak orang takut mencintai.
Karena tadi, mencintai resikonya berat. Orang lebih suka mengejar kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan. Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki. Sementara harusnya cinta itu memberi, bukan meraih, mendapatkan. Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya. Meskipun dia bilang aku cinta padamu, sebenarnya itu kan nama lain dari aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja. Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan. Dan itu bukan cinta. Jadi ini lawan berat kedua dari cinta setelah keterikatan, ketakutan. Ini ada uraian menarik tentang ketakutan. Kata Anthony de Mello, hanya ada satu kejahatan di dunia ini, yaitu ketakutan. Dan hanya ada satu kebaikan di dunia ini, yaitu cinta. Yang kadang-kadang disebut dengan nama lain. Jadi, nama lainnya cinta itu bisa kebahagiaan, kebebasan, kedamaian, kegembiraan, Tuhan atau apapun. Label tidak terlalu penting. Dan tidak ada satupun kejahatan di dunia ini yang tidak dapat Anda lacak sampai pada rasa takut. Tidak satupun. Jadi akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Orang yang benar-benar anti kekerasan, yang tidak mampu melakukan kekerasan adalah orang yang tidak punya rasa takut. Hanya ketika Anda takut, barulah Anda marah. Boleh dicek, kata Anthony de Mello, pikirkan kapan terakhir Anda marah dan cari tahu ada ketakutan apa di balik kemarahan itu. Apa yang Anda takutkan hilang atau apa yang Anda takuti diambil dari Anda. Takut pada apapun itu kejahatan apapun itu akarnya ketakutan. Begal pak, orang maling pak, takut tidak makan, takut miskin. Orang curang pak, takut kalah. Orang, kamu mesti mikirnya ke sana, yo curang apapun. Oke, ya, mesti kamu mikirnya ke situ, yo curang apapun lah, kan banyak kecurangan. Kamu marah pun akarnya ketakutan. Kenapa kamu marah? Karena takut kehilangan ini, kehilangan itu, terus kamu marah. Takut ada yang lepas, terus kamu marah. Jadi akarnya keburukan apapun itu ketakutan. Kamu iri, kamu dengki, kamu putus asa. Itu pasti kalau dilacak ke belakang sumbernya ketakutan. Jadi bayangkan Anda melihat orang yang sedang marah, mungkin orang yang Anda takuti. Dapatkah Anda melihat betapa takutnya dia? Kalau kita lihat orang sangat marah, berarti sebaliknya dia sebenarnya sangat takut. Misalnya kalian kerja, dimarahi habis-habisan sama atasanmu. Itu kan pasti di balik itu ada ketakutannya dia. Karena kerjamu jelek, dia takut misalnya perusahaannya rugi, dia takut kehilangan ini, kehilangan itu. Jadi akarnya pasti ketakutan. Nah, nanti kamu amati dirimu ya. Kok saya marah sekali, Mbak, teman saya ngomong begitu. Saya coba kamu cek, kemarin itu kamu rugi apa? Kamu khawatir kehilangan apa? Temanmu ngomong begitu. Takut kehilangan kehormatanmu, takut kehilangan statusmu, takut kehilangan nama baikmu. Pasti di balik itu ada ketakutan. Maka akarnya semua kejahatan itu ketakutan. Maka dia adalah lawannya cinta. Jadi cinta itu antitesisnya adalah ketakutan dan keterikatan. Selama bentuknya masih ketakutan dan keterikatan, berarti belum cinta yang utuh, yang sempurna.